Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Mujahidin, Kepala BKPCM Kabupaten Tegal, akan menyampaikan sambutan pembukaan orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025. Yang saya hormati para peserta orientasi P3K pemerintah Kabupaten Tegal pengangkatan tahun 2023 dan tahun 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Peserta orientasi P3K yang saya cintai, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman bersama terkait manajemen P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Karena kebutuhan ASN yang berkualitas dengan kompetensi unggul dan berperilaku baik sudah tidak dapat ditawar lagi, kehadiran P3K diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa setiap P3K mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai ASN diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Orientasi wajib dilakukan oleh semua P3K yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi ASN serta mewujudkan branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa, dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Peserta orientasi P3K yang saya banggakan, P3K merupakan salah satu unsur sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sosok P3K diwujudkan dengan sikap perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok seperti yang dimaksud di atas, maka perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dan orientasi. Sesuai amanat Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana diamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan orientasi P3K dalam rangka pengenalan tugas dan fungsi ASN serta pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta orientasi P3K yang saya hormati, berkenaan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksananya adalah yang pertama, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian Peraturan
Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289-K-1-PTP-207-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dilaksanakan orientasi P3K yaitu untuk membekali P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal guna pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN serta nilai dan etika yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Tujuan dilaksanakan orientasi P3K adalah untuk yang pertama memahami tugas dan fungsi ASN, kedua memahami nilai dan etika di lingkungan Kabupaten Tegal, tiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K, yang keempat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah pada unit kerjanya masing-masing. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun ruang lingkupnya adalah yang pertama, masa orientasi merupakan pengembangan kompetensi dasar bagi P3K. Yang kedua, orientasi bagi P3K dilaksanakan pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Dan tiga, orientasi bagi P3K dilaksanakan secara full e-learning, yaitu LMS Sipetis dan Zoom Meeting. Lokasi kegiatannya, untuk lokasi pelaksanaan orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah secara Zoom Meeting atau daring di tempat tugas masing-masing. Adapun peserta orientasi P3K adalah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025 sebanyak 1.961 dengan rincian tenaga teknis sejumlah 105 orang, kemudian tenaga kesehatan sejumlah 39 orang, dan tenaga pendidikan atau guru sejumlah 1.817 orang. Waktu pelaksanaan orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah terbagi dalam 6 tahap yang terdiri dalam 49 kelas yang dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 27 Februari 2025 secara bertahap sebagai berikut. Tahap yang pertama pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2025 terdiri dari 4 kelas sejumlah 144 orang yang terdiri dari 105 tenaga teknis dan 39 tenaga kesehatan. Tahap 2 pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2025 terdiri dari 10 kelas. Kemudian tahap 3 pada tanggal 16 sampai 18 Februari 2025 terdiri dari 10 kelas. Tahap keempat pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2025 terdiri dari 10 kelas. Tahap kelima pada tanggal 23 sampai 25 Februari 2025 terdiri dari 10 kelas. Dan tahap yang keenam pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Februari 2025 terdiri dari 5 kelas. Adapun narasumbernya, untuk narasumber pada pelaksanaan orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah dari pejabat struktural pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain yang pertama Kepala BKPJM, yang kedua Inspektur, yang ketiga Kabag atau Kepala Bagian Organisasi Sekda, kemudian yang keempat Kepala Bidang PSDM, kelima Kepala Bidang PPEK atau Pembinaan, Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja Aparatur,
kemudian yang keenam Kepala Bidang PPTK dari Dikbud. Kemudian materinya adalah materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah ini antara lain yang pertama pengenalan susunan organisasi dan tata kerja, pengenalan jabatan, kemudian yang ketiga pengenalan manajemen kinerja organisasi, keempat penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, yang kelima kebijakan pengembangan kompetensi bagi P3K. Kemudian metode dan evaluasinya, metode orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah yang digunakan adalah dalam bentuk ceramah dan diskusi. Sedang kriteria kelulusan bagi P3K yang mengikuti orientasi pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah antara lain yang pertama kehadiran atau presensi di LMS Sipetis sebesar 40%, kemudian yang kedua keaktifan di dalam pembelajaran sebesar 10% dan post-test sebesar 50%. Penghargaan kepada peserta orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah ini yang telah hadir mengisi presensi dan mengikuti seluruh agenda serta memenuhi passing grade kelulusan akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BKPTM Kabupaten Tegal. Sebagai aparatur sipil negara, segala sikap dan perilaku telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga ada tanggung jawab sosial yang diembankan sebagai pegawai pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal agar dapat menjaga sikap, perilaku dan moralitas serta marwah pemerintah Kabupaten Tegal baik di saat jam kerja maupun di luar jam kerja. Setelah peralihan dari pegawai honorer daerah atau swasta menjadi P3K, maka harus dapat melakukan penyesuaian dengan cepat karena banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, yaitu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan rakyat melalui visi dan misi Bupati Tegal, sehingga kegiatan orientasi ini menjadi sarana terhadap percepatan penyesuaian diri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi usaha luhur kita. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.